Halo Sobat Budidaya, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil ikan terbanyak loh. Dengan begitu, kita sebagai generasi muda harus terus mengembangkan potensi yang ada. Salah satunya adalah dengan membudidayakan ikan itu sendiri. Berikut adalah beberapa pengalaman yang kami rangkum dari beberapa perusahaan yang ada. Simak videonya. Nama saya Solihul Fatah. Kebetulan di sini dipercaya oleh Balai untuk memimpin produksi benih udang di unit 2, karena ada di unit 1 di sana ya. Unit 2 yang di depan ini, kemudian unit 3 yang di belakang. Ini unit 2 dan 3 pemilihan udang. Saya Rano Timur lebih lengkapnya. Saya kebetulan juga alumnus dari BDP IPB. NRP saya C01496064. Masih hafal. Ya lebih biasa kalau di perikanan ya di kampus kita lebih terkenalnya dengan C33, angkatan 33 saya. Kebetulan saat ini saya dipercaya oleh pimpinan menjadi manajer tambak di PT Indonesia Indonesia yang background usahanya itu tambak udang. Saya Andrea Yusuf. Kami dari perusahaan CP Jaya Utama Abadi berbasis di Situbondo. Kantor pusat kami berada di Bali. Jadi ini merupakan cabang kedua dari CP Jaya Utama Abadi. Di sini saya selaku manajer lapang. Jadi ada direktur utamanya yaitu Bapak Dr. Sujud Sukmadi. Nah, beliau yang mengepalai atau direktur sebagai pemilik perusahaan ini. Kemudian perusahaan ini berdiri sejak tahun dibentuknya sejak tahun CP Jaya Utama Abadi ini dibentuknya tahun 1993. Namun masuk kerapu itu sekitar tahun 2000-an untuk pembudidayaan kerapunya. Ya, karena memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan ya. Karena memang Jepara, Balai Budidaya Jepara ini adalah sentralnya kajian air payo ya. Ada memang jadi balai besar namanya, Balai Besar Budidaya Air Payo Jepara. Itu sentralnya budidaya air payo seluruh nasional kan. Ada balai budidaya air payonya ada di Ujung Pati Aceh, ada di Situbondo, ada di NTB. Jadi sini balai besarnya, jadi pusat budidaya air payonya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu memang produksi benih udangnya perlu penambahan unit, karena yang pertama unit yang satu di Bulu itu masih memerlukan tambahan produksi. Untuk komoditas kerapu ini, kami membeli komoditas ini karena memang ya pertama dari value-nya itu lumayan tinggi, pertama itu. Kemudian kedua, pasarnya itu banyak. Selain itu kami kan di bagian sektor pembenihan. Nah, segmen ini untuk permintaan benih itu sangat kurang, masih kurang. Jadi stok benih dari pembudidaya lain itu kurang, jadi kami ikut berperan untuk menyetok benih untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Maka kami ingin membudidayakan kerapu, bikin turut serta dalam pembudidayaan kerapu seperti itu. Ya, di sini produksi benih udang widu dan faname ya. Kalau di Hulu itu produksi udang penait, kemudian udang lokal itu ada Pequinces, ada Indicus. Nah, di unit Badengan ini ya kendala pasti ada ya, kendala secara eksternal non internal. Kalau eksternal itu memang terkait dengan di luar kendali kita. Pertama mungkin cuaca, terutama kalau musim hujan di sini kan salinitas itu tidak seperti yang kita butuhkan. Untuk budidaya untuk pembenihan udang ini kan membutuhkan salinitas di atas 28 ya saat stadium awal itu.
28 sampai 32 gitu. Kalau puncak kemarau kita misalnya sampai 35, tapi bisa kita atasi turunkan dengan air tawar. Tapi kalau menaikkan air dari musim penghujan kan 15, 20 gitu ya, itu berat. Untuk menaikkan ke suhu 28 itu menjadi kendala pasti bagi kami. Yang selanjutnya ada memang kadang cuaca di sekitar misalnya ada gelombang tinggi, pasokan supplier untuk cacing di induk terkendala karena supplier nggak bisa ambil cacing, seperti itu. Ada kendala restoran seperti itu. Ada kendala juga masalah pasar. Pas tidak musim tebar udah ditambah, kemudian pemerintah ini kan sepi. Nah itu juga menjadi kendala pasar. Berarti memang Kalau kendala yang internal ya memang kita bisa kendalikan tersendiri ya, misalnya masalah penyakit dengan kendala yang paling umum gitu ya, penyakit virus, bakteri dan sebagainya. Kondisi budidaya udang nasional maupun dunia saat ini memang sedang asik-asiknya nanganin masalah budidaya ya, utamanya masalah penyakit ya. Penyakit kita banyak tahu bahwa untuk penyakit udang itu dari jenis yang viral ya, dalam artian ini virus ya, ada OSSV, ada IMNV ya, Taura sekarang sudah enggak familiar, sudah terlalu dominan lah. Yang masih saat ini dominan itu ya white spot itu SSW dan neonecrosis IMNV. Selain itu ada juga saat ini lagi menjadi momok kita sebagai petambak ya, itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Disebabkan oleh bakteri Vibrio. Itu ada penyakit namanya AHPND, akut hepatopankreatik necrosis disease. Nah, ini yang lagi sama-sama kita coba sikapi di kalangan praktisi tambak. Bagaimana sih menyiasati kondisi budidaya yang memang serangan AHPND ini lagi marah-marahnya? Apa yang perlu kita lakukan di dalam sistem budidaya kita? untuk kendala yang dihadapi itu banyak. Ada yang terutama karena kita melihara makhluk hidup, terutama ikan, itu kendalanya yang pertama ya penyakit. Itu yang terutama, penyakit. Kemudian lingkungan sosial seperti itu. Kemudian pasar yang ketiga seperti itu. Ya, cukup berpengaruh, tergantung sebesar apa kendala. Misalnya kayak penyakit kan pas lagi wabah kita memang banyak kena, ya banyak berpengaruh. Tapi kalau hanya 1-2 bak yang kena misalnya, kita ya nggak pengaruhnya nggak besar terhadap tanaman produksi. Yang penting kita terapkan standar operasionalnya. Itu kita bisa sikapi dengan sterilisasi air, kemudian filterisasi, kemudian kita handling dengan penerapan biosecurity, jadi mencegah penularan penyakit dari pihak luar yang masuk ke bibit. Ya, sudah banyak langkah, utamanya memperbaiki SOP ya, standar operasional prosedur. Ada yang melakukannya dengan budidaya heterotop sistem. Nah, ada yang mengatakan bahwa coba deh planktonnya dibuat agak tipis gitu kan. Nah, itu arahnya ke mixo autotroph heterotop system. Banyak cara. So auto heterotroph system itu kombinasi antara sistem auto dan hetero. Auto itu kita di budidaya udang itu lebih mengenalnya dengan sistem plankton.
sistem plankton itu udah umum lah. Kita juga belajar pasti. Kalau heterotrof sistem itu arahnya ke bakterial. Walaupun ada planktonnya. Nah, kombinasi antara keduanya itu namanya mixture. Ya. Ketika kita akan memulai satu budidaya, biasanya kita punya satu langkah ya. Mulai dari persiapan, terus mulai dari pembentukan pengisian air, kemudian pembentukan airnya seperti apa. Jadi diawali dengan persiapan. Jadi saya pernah diajarkan oleh atasan saya dulu bahwa keberhasilan tingkat budidaya itu diawali dengan persiapan awal kita yang matang, baik dari sterilisasinya, kebersihan lahannya, konstruksi wadahnya, konstruksi kolamnya, itu betul-betul harus matang dan mantap. Kenapa? Keberhasilan budidaya selama 60 hari ke depan itu lebih banyak ditentukan oleh persiapan itu tadi. Kalau persiapannya nggak matang, ketika terjadi satu masalah penyakit di bawah DOC pemeliharaan di bawah 60 hari, itu biasanya kita menganalisis bahwa ini karena persiapan yang kurang matang. Tetapi ketika kita menghadapi masalah di atas umur 60 hari, biasanya lebih banyak disebabkan karena kita kurang bisa menjaga kestabilan kualitas airnya. Gitu. Kemudian, jadi pertanyaannya apa sih yang dimasukkan gitu ya? Di saat setelah persiapannya kita sudah matang, kemudian kita isi air air sudah mencukupi pada tahapan batas maksimal ketinggian airnya. Terus apalagi yang harus dilakukan? Kita lakukan sterilisasi dengan apa? Banyak produk, saya nggak mau sebut nama, nanti saya disangka endorse. Jadi kamu bisa cari sendiri ya, Mas Raka ya. Setelah sterilisasi, yang jelas arahnya banyak. Ya, ada yang untuk ke arahnya mematikan karier atau membunuh langsung si bakterinya atau si virusnya gitu ya. Itu nantilah, silakan cari tahu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, ini kita bicara konsep yang saya lakukan di sini ya. Nah, nanti kita coba tambahkan lagi karena memang untuk saat ini saya melaksanakan budidaya dengan konsep autotrof system. Jadi saya lebih mengutamakan plankton saja. Oke, kembali lagi setelah proses sterilisasi kita bisa lakukan saponin ya. Sebelum tadi sterilisasi baiknya sih dilakukan aplikasi Kubis 4 ya. Kubis 4 itu tujuannya untuk membunuh inang-inang. Biasanya kan kalau ini di laut ya, di laut itu ada tritik. Nah, itulah fungsinya Kubis 4 untuk mengeliminir tumbuhnya si tritik tadi di dinding kolam. Setelah itu fase sterilisasi, terus pengaplikasian Kubis 4 maupun saponin tadi, barulah kita proses pembentukan air. Pembentukan air ini kita pakai apa? Banyak. Ada yang bisa dilakukan dengan cara fermentasi. Fermentasi ini apa? Fermentasi tidak dicampur molase, dicampur bakteri, ada yang seperti itu. Tapi untuk saat ini yang saya lakukan adalah pemberian mineral yang kandungannya juga sebagian arahnya ke pemupukan dan pemberian juga tambahan karbon. Setelah itu ya kita maintenance, kita lakukan tiap hari ya, sampai nantinya proses tebar telur gitu. Berarti dari mulai persiapan yang harus dimatangkan prosesnya, ya, juga itu inti. pembentukan air. Itu inti.
Contohnya untuk kendala yang pertama saya sebutkan tadi, untuk penyakit, ya kami hanya pengobatan aja. Jika perhatikan, misalkan mitigasinya kita harus rajin-rajin mengontrol kualitas air, mengontrol asupan pakan, bahkan dengan melakukan pengobatan penyembuhan untuk ikan tersebut. Jadi contohnya saja untuk penyakit, untuk misalkan ada terjadi titik merah atau cacar, itu kita bisa lakukan penyembuhan dengan menggunakan obat-obatan alami. Kami menggunakan salah satunya akan campuran bawang putih pada pakan seperti itu. Untuk perluasan usaha, istilahnya kalau penambahan jumlah kolam, volume kolam dan sebagainya belum ada rencana sana. Tapi action untuk keluar, Bali Jepara sudah memulai membuat partner sentral pengumpulan benih. Bali Jepara sudah membuka outlet artinya tempat sentralnya benih kami membuka di Tarakan, Kaltara, ada di Sidoarjo, ada di Brebes dan di Cilacap. Jadi benih-benih yang dari Jepara ditransit di sana, ditokolkan istilahnya, digelondongkan. Jadi nanti PL sekitar dari sini PL 12 minyak hidup ditransit di sana sampai PL 20, 25 nanti baru tebar. Jadi ada kerjasama dengan dia luar. Sebenarnya kita saat ini ada beberapa cabang ya. Oh iya. Ya bukan cuma di Indramayu aja nih. Ya, tapi di Lampung ada, di Pandeglang ada, di Malingping ada, di Manado ada. Ya, cuma memang orientasi kita mungkin arahnya ke arah timur saat ini. Nah, di Indonesia bagian timur. Ini masih dalam tahap perencanaan ya Pak. Sudah jalan. Wah, di daerah mana itu Pak? Itu tadi yang saya sebut. Sawaran Lampung, Pandeglang di daerah Sumur, iya di iya. Malingping Lebak. Kalau untuk yang Indonesia Timurnya kita ada di Manado ya, Manado agak barat dikit, perbatasan antara Gorontalo, Manado dari Sulawesi. ya. Tapi untuk pengembangan atau ekspansi kami sebenarnya ada, yaitu pertama untuk segmentasi di pembesaran. Nah, untuk pembesaran sendiri mungkin di luar daerah, di Situbondo sudah di sini, Situbondo ini kami pembenihan, kemudian nanti di daerah lain yang berpotensi sebagai untuk tempat pembesaran ikan ini seperti itu. Kemudian cabang kedua ini merupakan ekspansi atau enggak rencana yang sebelumnya. Kami di sini hanya sebatas untuk pengembangan infrastruktur terlebih dahulu. Jadi memang ini baru. Kalau saya pesannya ikuti perkembangan teknologi budidaya. Saya sarankan untuk mahasiswa generasi milenial memang tekuni dan terjun ke dunia budidaya udang. Ini prosesnya sangat bagus karena udang ini kan diproduksi berapapun kita itu nggak akan kalah nggak akan kekurangan pasar. Ekspor udang Indonesia kan masih jauh di bawah target ya, artinya memang peluang besar untuk membuka usaha di bidang ini sangat saya anjurkan. Artinya walaupun yang diekspor adalah udang konsumsinya, tapi kan dari awalnya pembenihan udang itu sangat penting, bagian dari komponen budidaya kan. Jadi benih menjadi udang peran yang sangat penting untuk usaha budidaya. Sehingga kendalanya biasanya memang kendala teknis. Nah, kendala teknis ini adalah memang diperlukan usaha, butuhkan banyak belajar, banyak praktek, banyak pengetahuan. Nanti untuk terjun ke dunia budidaya udang itu lebih siap dan bisa sukses. Karena memang
generasi-generasi muda di perikanan itu yang bisa mengembangkan potensi peluang ini, karena di Indonesia kan terutama di luar Jawa masih sangat tinggi ya potensi untuk budidayanya. Artinya lahannya, sumber daya alamnya, sumber airnya masih sangat bagus kalau di luar Jawa ya. Peluangnya masih terbuka lebar untuk kalian generasi muda belajar banyak tentang budidaya, mulai dari pembenihannya sampai pembesarannya, sehingga ini bisa menjadi peluang untuk kerja, untuk bisa kerja, berusaha menjadi pengusaha-pengusaha muda di bidang budidaya. Di Balai Jepara ada tambak milenial, ada tambak-tambak klaster itu. Silakan adik-adik, kalau setelah dari unit pembenihan sini mungkin di akhiran waktu nanti mau magang, mau penelitian atau mau training dan sebagainya, silakan cari ilmu pengetahuan di lapangan sebanyak-banyaknya tuh sebagai modal nanti kalau lulus tidak berangan mau kerja apa terjun di budaya peluangnya masih sangat bagus. Saya pribadi sebagai alumnus dari BDP berharap rekan-rekan adik-adik saya ini bisa menjadi regenerator buat ya seperti saya ini yang sudah mulai sepuh gitu kan ya, rambut juga udah mulai dua warna Belum Pak ya. saya berharap rekan-rekan mau lah dari IPB ini mau berkecimpung kembali ya, ke bidang yang memang menjadi background dasar keilmuan kita gitu. Dasar keilmuan kita apa? Budidaya, aquaculture. Dalami, kalau bisa nyemplung lagi ke bidangnya. Karena memang sudah menjadi hal yang umum bahasan ini di grup-grup alumni bahwa IPB itu institut fleksibel banget. Ya? Institut fleksibel banget. Dulu di tahun-tahun 90-an sebetulnya IPB itu the best dan terbanyak alumninya berkecimpung di bidang udang perikanan. Tapi sekarang terjadi kemunduran ya. Apakah ini memang karena latar belakangnya motivasi atau apa? Saya kurang paham. Karena memang sekarang zaman sudah berubah gitu. Semuanya bisa dilakukan gitu. Cuma kalau bisa gitu ya ke adik-adik rekan-rekan ini, ayolah. Ya, kita punya background keilmuan ini aquaculture. Nah, kalau bisa, ayo kita bangkitkan gitu. Jangan ibaratnya kita lari dari kenyataan. Emang kita dulu bahasanya, gue pilih salah jurusan, ya salah pilih jurusan gue nih. Gitu. Gue kira BDP ini. Tapi ya ini adalah kenyataannya dan hidup pilihan. Resiko apapun ya harus dilaksanakan. Harus dijalani. Saya berharap adik-adik yang sekarang masih di kampus belajar yang benar, belajar yang sungguh-sungguh ya supaya apa? Supaya bisa tadi ya, menjadi regenerator buat senior-seniornya. Bangkitin aquaculture di Indonesia. Kenapa? Jangan pernah takut ya bidang budidaya atau bidang aquaculture itu tidak mempunyai masa depan. Jangan ada di pikiran itu. Justru apa? Kalau bisa kita yang membuat masa depan itu. Gitu. Kita yang bangun masa depan itu. Memang kalau kata-kata dia hanya mimpi. Saya sudah 23 tahun loh. 23 tahun nih ditambah gitu kan. Masih hidup kok. Halo? Apa ini bisa dikatakan gak punya masa depan? Enggak. Halo? Jadi buat adik-adik jangan takut untuk berkecimpung di dunia. Gitu. Semua tergantung persepsi masing-masing ya. Ya, memang ya tadi saya bilang semua bisa dilakukan zaman sekarang kan. Saya memang betul, gue lulusan BDP tapi gue mau kerja jadi wartawan bisa kok, jadi ini bisa. Cuma coba deh tumbuhkan semangat bahwa saya bidang keilmuannya budidaya. Ya saya harus kembangin budidaya. Jadi ibaratnya kalau
S1, S2, S3 itu kan sekarang itu kalau bisa harus linier ya. Nah, kalaupun kamu nggak nerusin, kalaupun katakan kita cuma S1, ya kalau bisa linier sama bidang keilmuan kita gitu loh. Ya. Nah, oke, saya titip pesan ya tadi ya, selama melaksanakan kegiatan PKL di sini belajar yang benar karena kita nggak tahu nasib kita kayak gimana. Saya pun juga dulu nggak pernah berpikir bahwa saya akan jadi seperti ini. Saya tidak pernah terpikirkan, tapi pada akhirnya ya seperti ini dan harus dijalani gitu. Ya. Untuk sebagai mahasiswa atau enggak sebagai nanti yang ingin menjadi pengusaha di bidang perikanan, lebih baik awalnya dulu kalian harus tahu bagaimana di lapang tersebut. Jadi pada saat kuliah harus benar-benar harus meresapi bagaimana di lapang. Nah ini pada saat ini seperti contohnya pada saat kalian praktek kerja atau praktek kerja lapang atau enggak magang atau enggak nanti kalian yang pertama yang benar-benar kalian dapat tanggung jawab itu penelitian. Nah di sana kalian harus tekuni, harus benar-benar jalani disiplin. Nah di sana kalian dilatih untuk menjadi pengusaha seperti itu nanti. Itu modal awal untuk menjadi pengusaha ke depan.